warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Ibu Rosnawati dalam pembelajaran matematika. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ada 3, yaitu min, median, dan modus. Kalian dapat menjelaskan konsep min, median, dan modus. Yang kedua, kalian tentu dapat menentukan min, median, modus data tunggal. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min, median, dan modus. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita lebih jauh, ada hal-hal yang harus kalian ingat kembali mengenai pengertian data, apa itu data, apa itu dan bagaimana cara mengumpulkan data, kemudian bagaimana cara menyajikan data. Tentu kalian masih ingat bukan? Ya bagus. Seperti yang telah disebutkan di depan bahwa ukuran pemusatan itu ada 3, yaitu min atau rata-rata, median, kemudian modus. Ya, ketiga hal ini tentu tidak asing lagi kita dengar karena di SD sudah dipelajari tentang hal tersebut. Min atau rata-rata biasanya digunakan untuk menentukan nilai seseorang. Min itu biasa diartikan sebagai jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian median itu merupakan nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan. Sedangkan modus itu merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Untuk menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari suatu data, kita dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut. Misalkan kita akan menghitung rata-rata, kita dapat menentukannya dengan cara menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data yang ada. Selanjutnya, untuk menentukan median atau nilai tengah, kita dapat menentukannya dengan cara mengurutkan data tersebut dari yang terkecil, kemudian menentukan yang mana terletak di tengah-tengah. Dan ada cara lainnya, yaitu dengan menghitung berapa jumlah datanya, berapa banyak datanya. Misalnya kalau datanya ganjil, maka cara menentukannya adalah misalnya datanya ada 5, maka 5 ditambah 1 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti mediannya terletak di data ketiga. Selanjutnya jika datanya genap seperti 8 misalnya, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4, maka datanya terletak di antara data keempat dan data kelima. Selanjutnya untuk menentukan modus, kita dapat melihat nilai yang paling banyak muncul atau yang paling tinggi frekuensinya. Jika ada data atau nilai yang ada dua nilai yang frekuensinya sama, maka modus data tersebut ada 2. Untuk lebih memahami mengenai rata-rata, median, dan modus, mari kita simak video berikut ini. Contoh penggunaan rata-rata, median, dan modus. Perhatikan data berikut. Tentukanlah rata-rata, median, dan modusnya. Rata-rata sama dengan 2 tambah 3 tambah 1 tambah 5 tambah 6 tambah 9 tambah 4 tambah 7 tambah 5 tambah 8. Rata-rata sama dengan 50 dibagi 10 sama dengan 5. Median sama dengan 5. Nilai tengah. Setelah data diurutkan dari yang terkecil, modus sama dengan 5. Nilai yang paling sering muncul. Perhatikan data berikut. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara mencari jumlah seluruh data yaitu 221, kemudian dibagi dengan banyak data yaitu 30, diperoleh nilai rata-rata sama dengan 7,37. Median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Karena datanya sebanyak 30, maka nilai tengahnya berada di antara data ke-15 dan data ke-16. Jadi median sama dengan 7. Modus nilai yang paling tinggi frekuensinya, jadi modus sama dengan 7. Bagaimana harga rata-rata nasional barang kebutuhan pokok 3 hari menjelang Lebaran? Berikut kita simak penjabaran dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Rata-rata harga nasional bahan pokok masih stabil dan stoknya terjaga dengan aman.
Berharga cabai naik 3,72% dibandingkan dengan kemarin di kisaran Rp44.600 sampai Rp48.500 per kilogramnya tergantung dari jenis. Berapakah rata-rata kenaikan harga cabai? Berdasarkan tabel diperoleh, cabai keriting naik Rp1.600, cabai besar naik Rp1.900, dan cabai rawit naik Rp300. Jadi, rata-rata kenaikan harga jenis cabai adalah Rp1.267. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia selalu.